Okay. Yo, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Novocaine 2025. Bercerita tentang Nathan, seorang asisten manajer bank yang tak bisa merasakan sakit fisik akibat kelainan langka. Hidupnya berubah drastis setelah terlibat dalam aksi perampokan bank yang melibatkan wanita yang ia cintai. Terpaksa melawan rasa takut dan ketidakmampuannya bertarung, Nathan berjuang menyelamatkan Sherry sekaligus membersihkan namanya dari tuduhan. Ya udah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Nathan Kane. Nathan adalah seorang pria introvert seperti yang biasa kita kenal. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank. Karena sifatnya yang pemalu dan tertutup, Nathan tidak memiliki teman sama sekali. Meski begitu, Nathan diam-diam menyukai rekan kerja barunya yang bernama Sherry. Namun, Nathan sendiri tidak tahu bagaimana cara mendekati seorang wanita. Suatu hari ada seorang nasabah, sebut saja Pak Bambang, yang meminta bantuan kepada Nathan mengenai pinjamannya. Saat itu, Bambang belum bisa membayar, sehingga ia memohon keringanan agar rumahnya, yang juga digunakan sebagai warung Madura, tidak disita pihak bank. She brought the sunshine in my life. So sorry again, Earl. I mean, after the holiday. Now that should buy you enough time for Betty's social. Pada jam istirahat, saat Nathan sedang membuat kopi, ia dikejutkan oleh Sherry dari belakang hingga kopinya tumpah dan mengenai tangannya. Namun tak banyak yang tahu bahwa Nathan sebenarnya adalah orang yang spesial karena ia tidak bisa merasakan rasa sakit. Sebagai permintaan maaf, Sherry mengajak Nathan makan di luar. Nathan sangat senang karena ini adalah kesempatan besar untuk mendekati wanita yang ia sukai. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab dan saling berbincang. Nathan akhirnya memberitahu bahwa ia memiliki kelainan yang membuatnya tidak bisa merasakan rasa sakit. Karena itu, Nathan menolak saat ditawari kue pie oleh Sherry. Ia takut jika tekstur kue yang lembut membuatnya tidak sadar saat menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Namun, Sherry tetap memaksa dan akhirnya Nathan menuruti permintaannya. Here we go. I swear to God. Oh my God! What? Sherry kemudian mengajak Nathan untuk pergi ke sebuah pameran seni. Namun bodohnya, Nathan malah menolak ajakan tersebut. Ia sempat menyesal dan curhat kepada teman online-nya yang bernama Roscoe. Roscoe menyarankan Nathan untuk pergi dengan Sherry daripada hanya bermain game sepanjang malam. Akhirnya, karena saran Roscoe, Nathan memutuskan untuk pergi ke pameran seni dan bertemu dengan Sherry, yang ternyata juga merupakan seorang pelukis. Di sana mereka kembali mengobrol, dan terlihat bahwa Sherry juga tertarik pada Nathan. Namun, di tengah percakapan, Nathan tak sengaja bertemu dengan teman SMP-nya. Saat sekolah dulu, Nathan sering menjadi korban perundungan. Sampai sekarang, ia masih belum cukup berani untuk melawan. Nathan lalu pergi ke kamar mandi, dan saat kembali, ia melihat Sherry sedang berbincang dengan temannya dari SMP, sebut saja Joko. Joko mulai menceritakan masa lalu mereka, dan hal itu membuat Sherry tertawa. Ia kemudian mengajak mereka berdamai dan minum bersama. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari Sherry untuk membalas perlakuan Joko yang dulu telah membuli Nathan. You can put those on his tab. Done. What the fuck was that? Oh. Nathan kemudian pulang bersama Sherry. Di momen ini, kita mengetahui bahwa karena sifatnya yang sangat tertutup, Nathan sering melampiaskan pikirannya dengan menato tubuhnya sendiri sesuai dengan perjalanan hidup yang ia alami. Keesokan harinya, Nathan merasa sangat bahagia. Ia akhirnya merasa memiliki tujuan hidup berkat kehadiran Sherry. Namun sayangnya, muncul masalah besar. Hari itu, bank tempat mereka bekerja kedatangan komplotan perampok. Semua pegawai tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah para perampok. Do exactly as we say.
Manajer utama dipaksa membuka brankas dengan menyebutkan kode PIN, namun ia menolak hingga akhirnya dibunuh sebagai peringatan bagi yang lain. Setelah itu, Nathan sebagai asisten manajer dipaksa membuka pintu brankas. Awalnya, Nathan menolak, namun saat melihat Sherry dipukuli, ia tak tega dan akhirnya membuka brankas tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang, tapi para perampok tidak kehabisan akal. Mereka membawa Sherry kabur sebagai tawanan. Bahkan polisi yang datang pun berhasil mereka kalahkan. Nathan tidak tinggal diam. Ia membuang semua rasa takutnya dan segera mengejar para perampok dengan mencuri mobil polisi di luar. Terjadi baku tembak di tengah jalan, tetapi Nathan tak peduli dan terus melanjutkan pengejaran demi menyelamatkan wanita yang ia cintai. Sementara itu, ketiga perampok mengira bahwa yang mengejar mereka adalah polisi sungguhan, sehingga mereka memutuskan untuk berpencar dan bertemu kembali di markas. Sayangnya, Nathan salah mengejar mobil dan justru mengejar salah satu perampok bernama Ben. Ben sempat ketakutan karena mengira Nathan adalah polisi. Namun, begitu mengetahui bahwa Nathan bukan polisi, Ben langsung menghajarnya dan berusaha kabur. Tapi tak semudah itu, karena Nathan sudah berubah dan bukan lagi seorang pecundang. Ia rela bertarung meskipun tahu bahwa dirinya tidak bisa berkelahi. Nathan kemudian menemukan ponsel milik Ben dan membaca pesan bahwa rekan-rekan Ben sedang menunggu di markas. Ia memotret tato yang ada di tangan Ben sebagai petunjuk. Dengan foto tato itu, Nathan meminta bantuan Roscoe untuk mencari tahu siapa pembuat tatonya. Awalnya Roscoe menolak karena mereka belum pernah bertemu secara langsung. Tetapi karena desakan Nathan, Roscoe akhirnya setuju untuk membantu. Sementara itu di sisi lain, seorang detektif bernama Mincy dan rekannya Devi mendapat laporan dari polisi di lokasi kejadian bahwa para perampok membawa kabur seorang pegawai bank serta seorang asisten manajer, yaitu Nathan, yang hingga kini belum ditemukan. Mereka pun mulai mencurigai bahwa Nathan terlibat dalam perampokan ini. Kembali ke Nathan, ia mendatangi warung milik Bambang untuk meminta bantuan mengobati lukanya. Nathan yang sempat tertembak kemudian berusaha mengeluarkan sisa peluru dari tubuhnya sendiri. Hal itu membuat Bambang terkejut karena melihat Nathan sama sekali tidak merasakan sakit. Setelah berhasil mengobati dirinya, Nathan menyuntikkan adrenalin ke tubuhnya. Di sisi lain, Mincy dan Devi tiba di dapur restoran, tempat salah satu perampok ditemukan tewas. Berdasarkan laporan saksi, pelakunya mengenakan jas, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Nathanlah pelakunya. Sementara itu, Nathan berhasil menemukan alamat pembuat tato. Di tengah perjalanan, ia ditelepon oleh Mincy yang memintanya menyerahkan diri kepada polisi. Namun, Nathan menolak karena takut dijadikan tersangka. Apalagi, ia membawa sisa uang dari perampokan yang sebelumnya dibawa Ben. Nathan berjanji akan menyerahkan diri setelah berhasil menyelamatkan Sherry. Di waktu yang sama, dua perampok lainnya, Simon dan Andriana atau Andre, sedang menunggu kedatangan Ben yang tak kunjung tiba. Andre terlihat sangat khawatir karena Ben adalah adik kandungnya. Ia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, Simon mencoba menenangkan Andre, mengatakan bahwa Ben pasti akan segera datang. Ternyata di sana juga ada Sherry yang mengejutkan karena sejak awal ternyata ia bekerja sama dengan para perampok. Ia tampak kesal dengan Simon karena Simon membunuh manajer bank yang bisa merusak rencana mereka. Oh, fucking impossible. What's... It's not like he had it framed on his... He was a nice fucking guy. He wasn't... Singkat cerita, Nathan tiba di tempat pembuatan tato. Pemiliknya, sebut saja Tono, sudah siap membuatkan tato sesuai permintaan. Nathan mengaku sebagai teman Ben yang ingin membuat tato serupa. Tono yang mengenal Ben sempat percaya. Nathan terus menggali informasi dari Tono hingga akhirnya Tono sadar bahwa Nathan bukanlah teman Ben. Karena kedoknya terbongkar, Nathan terpaksa bertarung.
Meski tidak punya pengalaman, Nathan berhasil melawan. Ia bahkan menggunakan pecahan kaca dan akhirnya menang. Setelah mengetahui nama lengkap Ben, Nathan meminta bantuan temannya dan menuliskan alamat Ben dengan alat tato di telapak tangannya. Sementara itu, Andre yang semakin cemas memutuskan untuk menjemput Ben di rumahnya. Singkat cerita, Nathan sampai di rumah Ben yang ternyata dipasangi banyak jebakan, seperti dalam film-film bertema rumah penuh perangkap. Okay. Meski begitu, Nathan tidak merasakan sakit sama sekali. Hingga akhirnya, Nathan menemukan markas para komplotan perampok yang ternyata berada di sebuah bengkel. Sayangnya, karena tidak melihat jalan dengan jelas, Nathan terkena jebakan yang membuat dirinya tergantung di udara. Karena tak punya pilihan lain, Nathan menelepon Roscoe untuk datang membantunya. Tak lama kemudian, Andre tiba di tempat itu dan mendapati Nathan yang sudah terjebak. Nathan beralasan bahwa dirinya hanyalah pencuri acak yang masuk secara sembarangan. Namun, Andre tidak percaya karena ia melihat tulisan alamat rumah Ben di tangan Nathan. Andre pun menjadi sangat marah setelah mendapat kabar bahwa Ben telah tewas dan pelakunya ada di hadapannya. Namun, ia tidak langsung membunuh Nathan. Ia memilih untuk menyiksanya terlebih dahulu, terlebih karena Andre adalah mantan tentara. Meski begitu, siksaan dari Andre tidak memberikan pengaruh apapun, karena Nathan memang tidak bisa merasakan sakit. Sementara itu, ia terus menunggu Roscoe yang sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Wow, that hurt. Marcus. Go! No, stop it. Akhirnya, Roscoe datang dan berhasil melepaskan Nathan. Namun masalah belum selesai karena Andre tak tinggal diam. Terjadilah pertarungan antara dua pemuda biasa melawan seorang mantan tentara. Meskipun berat, mereka berhasil mengalahkan Andre. Namun, kematian Andre belum menyelesaikan segalanya. Detektif Mincy dan rekannya tiba di lokasi, membuat Nathan harus segera mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Ia pun kabur menggunakan Vespa milik Roscoe, sementara Roscoe yang tertangkap justru sedang mengalihkan perhatian. Di sisi lain, Sherry merasa bersalah atas kematian manajer bank dan tidak ingin melanjutkan rencana perampokan. Hal ini membuat Simon, pemimpin komplotan, sangat marah. Pada saat yang sama, Nathan tiba di lokasi dan meminta Simon untuk membebaskan Sherry. Nathan menyatakan bahwa ia tidak ingin memperkeruh keadaan dan hanya ingin menyelamatkan orang yang ia cintai. Namun, Simon justru mengungkapkan kebenaran. Sherry sebenarnya adalah adik Simon dan sejak awal telah mendekati Nathan demi kelancaran rencana perampokan. Mendengar pengakuan itu, Nathan hanya bisa terdiam. Simon memanfaatkan situasi itu untuk mencoba membunuh Nathan. Sherry yang merasa bersalah berusaha menghentikan Simon, namun usahanya malah membuat Simon semakin marah. Ia pun berniat menghabisi adiknya sendiri. Beruntung, detektif dan rekannya datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan Simon. Mereka semua ditangkap, sedangkan Nathan dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata Simon belum tewas maupun pingsan. Ia membunuh rekan detektif tersebut dan melarikan diri menggunakan ambulans. Sherry kemudian memutuskan berpihak kepada polisi dan membawa detektif Mincy menuju pelabuhan, tempat Simon diduga akan kabur dari kota. Sementara itu, Nathan yang mulai sadar nekat mematahkan jarinya agar bisa melepaskan borgol. Ia kemudian menggunakan alat kejut jantung untuk menghentikan mobil ambulans hingga menyebabkan kecelakaan. Alright, I'll try to be a little more clear. Sherry pun tiba di lokasi. Dalam keadaan terluka, detektif Mincy mempercayai Sherry dan memintanya untuk menangkap Simon. Sementara itu, Nathan kembali berhadapan dengan Simon. Sayangnya, Nathan dihajar habis-habisan hingga tangannya patah dan tulangnya menonjol keluar.
Beruntung, Sherry datang tepat waktu. Namun, Simon tetap mampu mengalahkannya karena menganggap adiknya itu tak sebanding. Nathan tidak tinggal diam. Ia menyuntikkan adrenalin dari dalam ambulans ke tubuhnya. Lalu dengan kekuatan terakhirnya, ia menusuk Simon dengan tulangnya sendiri hingga tewas. Singkat cerita, Nathan akhirnya sadar dari koma meskipun mengalami luka parah. Setelah kejadian tersebut, ia mendapat keringanan hukuman. Sherry pun juga dipenjara, namun turut mendapat keringanan karena telah membantu pihak kepolisian. Kini, Nathan dan Sherry telah resmi berpacaran. Hal itu membuat Nathan sangat bahagia. Film pun berakhir. Nah, jadi itulah dia cerita dari film Novocaine. Gimana, seru atau tidak? Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi.